orang Bangladesh tapi bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia. Dia bisa menjawab dengan lancar, mengerti. Kecuali dia itu orang Melayu yang tinggal di Malaysia. Tapi di Myanmar juga orang Rohingya itu tidak bisa bahasa Melayu. Bahasa apa tuh orang Rohingya? Itu kan bukan bahasa mereka. Ini kok. Hola netizen yang tercinta, pengungsi Rohingya buang makanan nasi bungkus yang telah dibagikan viral di media sosial. Hal itu kemudian terus menjadi perbincangan publik setelah aksinya buang-buang nasi tersebut. Adanya aksi buang bantuan makanan tersebut, pengungsi Rohingya beri jawaban tentang video yang viral di media sosial. Namun fakta di balik video buang-buang nasi yang diungkap pengungsi Rohingya ini malah bikin geram. Dari salah satu akun TikTok, Ali, salah satu pengungsi Rohingya, membeberkan alasan warga membuang nasi bungkus yang diberikan. Adapun dikatakan Ali, jika pengungsi Rohingya suka makanan pedas tapi tidak bisa menyampaikannya. Meski begitu, pernyataan tersebut tidak serta-merta membuat netizen yang berbakti berhenti kecewa. Nur Cahara. Tapi dia tidak bisa menyampaikan. Iya. Dia salah paham. Bapak saya pengen dia karena dia nggak tahu bahasanya. Ya, jadi karena mereka pun baru datang, mereka nggak bisa menyampaikan. Saya mau makan pedas. Saya tidak suka ini. Gitu. Sanuara. Apa? Ini kalau kita yang sini ada, ini semua baru. Yang ini baru semua. Ini semua baru. Yang dalam sampai 1 tahun sendiri. Yang ngerasa Mustajina. Dapat kemana? Arah tuh makan. Kami dulu. Ini baru sudah 1 tahun. Anwar Farouk. Lama-lama bisa makan. Sajana orang. Bisa makan. Family. Langsung nggak bisa makan. Walaupun berapa hari lapar sedikit saja. Kalau 1 hari 2 hari. Penting makan. Muhammad Syakir. Syakir Bahu. Zainal. 280. Maryam. Saya itu 280. Muhammad Yasin. Duanya salah paham. Raya. Antoy, sekarang Antoy. Oh iya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai netizen semua. Nah ini nih etnis Rohingya tidak ada menjaga kebersihan di lingkungan sana. Otomatis pasti ya buang sampah sembarangan, apalagi sampahnya bekas makanan nasi basi. Otomatis polusi di sana mungkin sudah agak-agak nggak enak. Nah, yang kita mau tanyakan nih netizen, mereka ada di pengungsian. Bagaimana mereka caranya? Apakah di pengungsian itu memadai saluran ataupun pembuangan air besar dan pembuangan air kecil? Itu tambah lagi kalau menurut saya, karena mereka itu banyak gitu loh. Jadi kalau itu tidak memadai, akhirnya uap dari lingkungan itu pasti tidak enak, mengakibatkan mereka juga akan sakit. Nah, semua pasti terlibat. Puskesmas setempat, DPU setempat, kan gitu kan. Terus apalagi yang terlibat. Jadi menurut saya netizen ya, ini cukup membuat beban. Karena harus mengurusi mereka. Nah mungkin dari pemerintah ada nggak mungkin sewa toilet itu di sana ditaruh ya kan, sehingga bisa agak tertib mereka buang air besar ataupun air kecil, ataupun memberikan tempat sampah plastik diberikan kepada mereka. Tapi kalau itu pun mereka tidak lakukan, cukup membebani masyarakat di Aceh sana. Jadi bila perlu, tolong tindakan daripada pemerintah. Ya kalau memang mereka tidak ada surat-surat, kelengkapan surat, deportasi saja, balikkan ke negara mereka. Itu jalan terbaik daripada membuat resah kepada masyarakat di Aceh. Nah kira-kira begitu netizen. Bagaimana menurut netizen? Mohon maaf saudaraku di Aceh, kami tidak bisa membantu. Kami hanya bisa berdoa dan bersuara dari jauh. Semangat saudaraku, semangat. Pertahankan sejengkal tanah di Aceh demi bingkai NKRI saudaraku. Semangat, pertahankan. Pertahankan saudaraku, jangan sampai tanah di Aceh dirampas oleh orang asing. Demi NKRI, demi NKRI, berjuang. Saya mohon maaf, terharu tidak bisa membantu saudara-saudaraku yang di Aceh. Kemudian
Stop bagi siapapun yang berbicara tentang kemanusiaan. Stop bagi siapapun yang menggunakan istilah seiman. Ini bukan lagi tentang atas dasar kemanusiaan dan seiman. Ini sudah menyangkut kedaulatan, keutuhan negara ini. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ada apa dengan negeriku? Ya, untuk yang di atas sana, dengarkan kami, dengarkan. Pendiri Republik ini sudah tidak salah merumuskan Undang-Undang Dasar 45, ya, tentang kedaulatan rakyat. Sudah tidak salah pendiri Republik ini merumuskan Pancasila demi persatuan kami anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Haruskah kami tercerai berai gara-gara adanya Rohingya, gara-gara adanya UNHCR di Republik ini? Allah, ya Allah, maafkan kami pahlawanku, maafkan kami pahlawanku. Semangat saudaraku di Aceh. Maafkan kami tidak bisa membantu. Kami hanya bisa mensupport, dorong doa dan bersuara. Terus pertahankan, pertahankan merdeka. Jadi sebenarnya ini orang apa sih? Orang Bangladesh tapi bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia. Dia bisa menjawab dengan lancar, mengerti, kecuali dia itu orang Melayu yang tinggal di Malaysia. Tapi di Myanmar juga orang Rohingya itu tidak bisa bahasa Melayu. Bahasa apa tuh orang Rohingya? Itu kan bukan bahasa mereka. Ini kok beberapa wawancara ini yang saya lihat itu mereka fasih bahasa Melayu, bahasa Indonesia bisa menjawab meskipun gak sempurna, tapi mereka ngerti gitu. Orang bule aja yang tinggal lama di sini masih belepotan, kecuali gue ya, karena gue WNI gitu ya, karena gue separuh Jawa, ibu saya orang Jogja. Tapi ini kok aneh gitu. Kok tidak ada curigation? Kok gak ada curiga-curiga? Tolong aparat cek ini orang mana? Dia lagi tur wisata ke Indonesia seharga 20.000 uang Bangla. Dia berangkat dari Bangladesh untuk city tour, wisata liburan akhir tahun, makan di kapal laut, dijamu juga di Aceh, dan janjinya akan tinggal selamanya di sini. Jadi saya bingung gitu. Ini orang mana? Apakah dia berbakat? Atau mungkin orang tuanya itu campuran kali ya? Mungkin ibunya orang Melayu, bapaknya orang Bangladesh. Makanya bisa 2 bahasa, 3 bahasa. Tapi saya lihat tuh banyak sekali orang-orang itu bisa bahasa Indonesia, Melayu. Ini riwuh pisan ya? Atau mungkin dia calo? Mungkin diduga, saya nggak tahu ya, maaf bapak ya. Tapi kayaknya itu harusnya kalau mau acting, ya memang benar-benar awa gitu. Biar jelas, kalau begini kan actingnya memang nggak bagus. Kurang tepat actingnya. Tolong aparat di sini tolong dicek ya, jangan sampai kita ketipu lagi ya. Ini kayaknya ini ada aksi apa namanya, kayak jual tiket ke Dufan, dunia fantasi, ada calonnya gitu. Ini wisata akhir tahun ya kali ya, liburan, tapi liburannya seumur hidup. Masya Allah, enak ya. Tahu kayak gitu mah aku nggak usah capek-capek jadi babu di luar negeri. Suruh keluarga aku jadi pengungsi aja biar bisa makan sama ayam. Dulu sebelum aku kerja makannya pakai garam. Makanya aku berani jadi babu ke luar negeri biar keluargaku, orang tuaku, adik-adikku bisa ngerasain makan ayam. Bertahun-tahun capek-capek kerja, gak bisa pula setiap hari makan ayam karena kebutuhan lain pun banyak. Habis gajian berasa gaji tuh gak cukup, gak bisa tiap hari makan ayam. Kok itu mah enak ya? Datang dikasih tempat, dikasih makan, makanannya lebih layak dari makanan orang tuaku yang akunya kerja mati-matian di negeri orang, jagain 2 orang itu. Tuh, aku sendiri ini di sini bisa makan ayam beli sendiri dari hasil gaji aku, hasil uang kerja aku. Nggak iri sih, cuman ya kalau orang Indonesia nggak bisa makan, dibilangnya ya karena nggak kerja, makanya kerja. Tapi kalau orang lain enak banget ya datang ke negeri kita, difasilitasi makan. Wow, jadi mereka itu nggak boleh dipulangkan secara paksa, kecuali mereka mau pulang sendiri baru boleh pulang gitu. Sebenarnya ini negara Indonesia punya dia atau gimana sih? Agak membingungkan ya. Kok jadi mereka yang berkuasa? Kok jadi mereka yang ngatur-ngatur? Untung hati gue udah adem setelah mendengar Pak Jokowi buka suara. Terima kasih Bapak Jokowi sudah membuat hati saya tenang. Terima kasih.
Keren Pak, hormat.